Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Karyawan dan karyawati Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang di situ ada ibadah yang luar biasa. Yang pertama ibadah haji, karena manasik haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan juga ada ibadah yang sebenarnya memiliki historitas yang cukup klasik dalam sejarah manusia, yaitu yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ibadah apa? Kurban. Oleh sebab itu, insya Allah kita kurang lebih 1 jam ke depan itu kita akan coba dalami dan kita kaji tentang tuntunan ibadah kurban menurut perspektif Muhammadiyah atau tarjih Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kurban itu memiliki historitas yang cukup lama dalam sejarah manusia. Mulai manusia yang pertama, yaitu siapa? Adam alaihis salam. Ini perspektif Islam ya. Sehingga kita disebut Bani Adam, anak cucunya atau anak keturunannya Adam. Berbeda dengan sebuah teori yang dikembangkan dalam kesarjanaan barat, muncul the theory of evolution yang disampaikan oleh Charles Darwin. Yang disampaikan oleh apa? Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang mana asal mula manusia itu berasal dari apa? Kera gitu. Kita dalam perspektif Islam ya, kita beranggapan kalau manusia ini semuanya merupakan anak cucunya Nabi Adam. Adam alaihissalam punya 2 anak. Yang pertama siapa Pak Bu? Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan sebuah korban, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakanlah cerita tentang kedua anak Adam dengan hak. Idz qaraba qurbanan, ketika keduanya melakukan apa?
korban. Fatukubbila min ahadihima, salah satu dari korban keduanya diterima, yaitu korbannya siapa Pak Bu? Korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya ditolak, yaitu korbannya Qabil. Qabil dan Habil, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu dua orang yang memiliki dua profesi yang berbeda. Habil itu sahibu gunamin, seorang peternak, punya kambing yang cukup banyak. Itu siapa? Habil. Qabil itu sahibu zar'in, seorang petani yang memiliki ladang pertanian yang cukup banyak. Keduanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan korban sebagai bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang Habil sahibu ghanamin, pemilik kambing, memilih hewan ternaknya yang terbaik, the first atau the best lah, itu kualitasnya yang apa? Terbaik gitu. Sedangkan Qabil sahibu zar'in memilih hasil pertaniannya yang terjelek, yang terjelek. Dulu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kurban itu dipersembahkan, kemudian sahibul kurban dia melakukan sholat, tanda kurban yang diterima, maka dia akan dimakan atau dibakar api dari langit. Itu dulu ya, dulu. Kalau kita di syariat kita nggak ada model semacam itu. Ya ternyata yang diterima ketika itu korbannya siapa? Habil, yang mengorbankan kambing yang terbaik. Karena Qabil korbannya tidak diterima, dia iri hati. Dia apa? Iri hati, nggak suka terhadap keberhasilan yang diperoleh oleh saudaranya. Qala la aqtulanna, dia berkata, wahai saudaraku, yaitu Habil, saya akan membunuh kamu. Ini pertama kali manusia melakukan tindakan kriminal, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yaitu apa? Pembunuhan. Pembunuhan dalam kesejarahan manusia itu sebab atau faktornya apa? Iri hati. Oleh sebab itu iri hati itu penyakit hati yang penting untuk kita apa? Jauhi. Oh, tetangga saya beli mobil, panas atau enggak Pak Bu? Oh, panas sekali. Oh, tetangga saya beli Pajero, panas jobo jero. Itu enggak boleh, enggak boleh. Tetangga saya bangun rumah, jenengan pasti nebleki suaminya atau enggak Bu? Betul Pak. Jenengan ditebleki ibu Pak. Mas kapan bisa beli atau bisa bangun rumah? Itu enggak boleh. Kalau sekedar pingin saja mungkin boleh, tapi kalau kita apa? Menghendaki atau menginginkan kenikmatan itu hilang, itu namanya apa? Hasad gitu. Hasad yang boleh itu pada dua orang. La hasada illa fitnain, kata Rasulullah. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahul Qur'ana, seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Quran. Yatluna ana al-laili wa ana an-nahar, dia yang baca Quran di tengah malam dan di siang hari. Itu jenengan boleh hasad dalam arti positif. Kalau ada seorang ahli dalam Quran, hamilul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran, kita boleh iri atau enggak Pak Bu? Boleh. Oh, teman saya juz amma sudah hafal,
Saya sudah tua, usia berapa ini? 40, 50, 35. Juz amma saja gelepotan. Boleh iri atau enggak? Boleh atau enggak Pak Bu? Boleh. Teman saya tiap hari sibuk dengan membaca Quran. Sibuk dengan apa? Baca Quran, mempelajari Al-Quran, ngaji Quran. Saya tiap hari kok enggak. Kalau teman saya ya di tasnya selalu ada apa? Quran, karena dia baca Quran setiap hari. Kalau saya kok tiap hari bawa apa Pak Bu? Bawa HP. Baca Quran sama baca WA atau medsos itu nikmat mana Pak Bu? Jawab. Nikmat mana Bu? Nikmat mana Bu? Baca WA, nonton YouTube, IG, apa Pak? Skincare. Itu sama baca Quran, nikmat mana Pak Bu? Huh? Kalau kita tiap hari mungkin apa enggak baca Quran, itu kita merasa ada yang kurang atau enggak Pak Bu? Hah? Nah ini jujur Pak, jenengan kok enggak jujur? Dibilang enggak. Kalau tiap hari misalnya enggak pegang HP, kuat atau enggak? Enggak kuat Pak. Makanya kalau kita di dunia modern ini kan banyak apa? Banyak tantangan. Orang berinteraksi dengan Quran itu enggak mudah. Makanya Nabi mengatakan apa? Rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, wa yatlunahu ana al-laili wa ana anhar, dia baca Quran di malam hari dan di siang hari. Perlu untuk kita hasati. Hasad dalam arti positif. Saya pingin kayak orang itu, boleh. Yang kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup banyak, tapi hartanya tidak ia gunakan untuk senang-senang saja, tidak untuk beli mobil, beli rumah, pergi ke skincare Bu ya. Bulanannya berapa Bu? Enggak, canda Bu, enggak apa-apa, canda. Artinya uangnya itu digunakan untuk apa? Untuk donasi sosial, untuk kepentingan sosial yang semacam itu. Kita boleh apa? Boleh hasad. Boleh apa? Hasad itu. Kembali ke pembahasan kita ya. Berarti hasad itu penyebab utama terjadinya kriminalitas pembunuhan dalam sejarah apa? Manusia. Ini dosa kedua setelah dosa yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu dosanya apa Pak Bu? Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa apa? Iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, semuanya sujud illa iblisa, kecuali iblis. Kenapa iblis enggak mau sujud? Enggak tunduk terhadap perintah Allah. Ya, aba wastakbaru. Ada sifat apa? Merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Iblis diciptakan oleh Allah dari apa? Dari api, minan nar. Adam dari tanah, sehingga ia melihat bahwasanya unsur penciptaannya lebih mulia daripada Adam. Dia enggak mau sujud kepada Adam. Ini dosa yang pertama. Kemudian dilanjutkan dosa apa? Karena hasad. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dipertegas oleh Habil yang korbannya diterima. Sesungguhnya korban yang diterima itu ketika didasari ketakwaan. Ketika didasari apa? Ketakwaan. Makanya Habil memilih
hewan korban yang terbaik. Dan ketika Rasulullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, korban tiap tahun, tiap tahun, itu korbannya kambing, sapi atau unta, Pak, Bu? Kambing. Kenapa kambing, Pak? Rasulullah itu tiap tahun korbannya apa? Kambing. Berapa ekor? 2. Di hadis Anas ibn Malik, Rasulullah itu tiap Idul Adha korban bikabsen, dengan 2 ekor kibas. Amlahain itu yang keduanya dia mengatakan putih mulus, atau dia putih ada hitaman. Akronain, keduanya bertanduk. Kalau kambing itu bertanduk, mahal atau murah, Pak? Mahal. Gemuk atau enggak secara umum? Gemuk. Makanya wa fi lafdin thaminain, dan di dalam satu lafaz itu gemuk. Di dalam riwayat yang lain saminain, beda fa dengan sin. Kalau saminain itu keduanya mahal, kalau saminain keduanya gemuk. Mahal dengan gemuk itu ada hubungannya atau enggak, Pak, Bu? Ada. Hubungannya apa, Bu? Apa, Bu? Ya, kalau ingin cari yang gemuk pasti apa? Pasti mahal. Secara umum kan gitu. Kalau jenengan pergi ke pasar hewan, cari yang gemuk pasti mahal gitu. Itu korbannya Rasulullah, berarti kan terbaik. Dzabahahuma biyadihi. Rasulullah sembelih sendiri. Berarti sunahnya sahibul kurban, orang yang berkorban itu menyembelih hewannya sendiri. Menyembelih hewannya apa? Sendiri. Siap, Bu? Yang ibunya ikut korban. Bisa menyembelih, Bu? Hukum sembelian wanita menyembelih hewan, boleh atau enggak, Bu? Kenapa, Bu? Kalau berkorban boleh, kalau menyembelih enggak boleh. Kenapa, Bu? Enggak, perempuan menyembelih hewan halal atau enggak? Enggak, Bu. Jenengan jawab itu karena merasa enggak bisa menyembelih, kasihan, atau memang secara hukum tidak sah, Bu? Tidak sah. Oh, berarti kalau di rumah ada ayam itu enggak ada bapaknya, ya cari tetangga, Bu, ya. Kalau tengah malam ingin beli ayam gitu, diempat besok lagi. Jadi yang menyembelih itu tidak disyaratkan harus laki. Perempuan boleh apa? Menyembelih hewan. Yang penting menyembelihnya betul, Bu. Yang penting apa? Menyembelihnya betul. Sehingga sahibul kurban itu sunahnya apa? Menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa, bolehkah istinabah, mewakilkan kepada orang lain, sebagaimana umumnya dalam pelaksanaan kurban yang dikelola oleh panitia? Boleh atau enggak? Boleh. Dan ketika kita mewakilkan kepada orang lain, sunnahnya itu menyaksikan proses penyembelihan, sebagaimana yang dilakukan Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah. Karena dia perempuan, Bu, yang mungkin kayak jenengan itu nggak berani apa? Menyembelih sendiri. Meskipun sembelihan wanita itu, Bu, boleh. Nyembelih ayam boleh, Bu. Kambing boleh. Sapi juga boleh, Bu. Nanti bisa dicoba kalau di Idul Adha itu. boleh halal. Tapi yang penting apa? Betul dalam menyembelih. Yang disembelih itu leher, tenggorokan, bukan kaki, bukan ekor atau
buntut itu ya. Nah, itu Fatimah Az-Zahra ketika dia korban, ya karena kayak jenengan itu Bu, enggak berani menyembelih. Kata Rasulullah suruh apa? Menyaksikan proses penyembelihan. Itu ya. Berarti dari hadis ini, Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, sunnahnya hewan korban itu harus yang terbaik. Sehingga di hadis Al-Bara ibn Asib, Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 kriteria hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Arba'un la tajuzu fi dhuhaya, atau arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha. Yang PC, yang jelas PC-nya. PC tahu ya, matanya 1. Kalau buta boleh atau enggak? Wong PC saja enggak boleh, apalagi buta, itu enggak boleh gitu. Yang kedua, wal maridatu al bayyinu maraduha. Yang sakit yang jelas sakitnya. Sehingga penting kita mendeteksi apakah hewan yang kita korbankan itu ada penyakitnya atau tidak. Misalnya ada penyakit yang membahayakan, bisa membahayakan orang yang mengkonsumsi, berarti hukumnya haram. Wal arja al bayyin arajuha, atau al bayyin dhal'uha. Yang pincang yang jelas apa? Pincangnya. Kenapa pincang itu enggak boleh dipakai untuk korban, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Secara umum hewan yang pincang itu gemuk atau kurus? Kenapa kok kurus, Bu? Kasih alasan, Bu. Kenapa, Bu? Karena enggak nafsu makan, Bu. Ya kan, enggak nafsu makan itu kadang punya nafsu mengatakan, kadang enggak. Pincang itu secara umum kurus. Kenapa? Kalau dulu hewan itu digembala ya, bahasa kita dingon. Kalau digembala, yang pincang kira-kira terlambat atau enggak? Yang lainnya sudah makan rumput gitu, dia tertinggal enggak makan rumput sendiri, sehingga apa? Kurus. Yang kedua, meskipun itu sekarang diternak itu tetap biasanya tetap kurus. Kenapa? Karena dia kalan dengan yang sehat. Sehingga Rasulullah tidak memperbolehkan hewan yang pincang itu untuk dijadikan korban. Tapi kadang-kadang muncul problem, Pak. Beli hewan korban, diturunkan dari mobil, dia loncat, pincang, boleh digunakan korban atau enggak, Pak? Kok boleh? Kenapa boleh, Pak? Enggak, itu disebut pincang atau enggak? Kok enggak toh? Lah kan tetap pincang toh gitu. Boleh atau enggak itu? Enggak, tadi loh kasusnya, misalnya panitia beli sapi H-min sekian dari Idul Adha ya, misalnya H-5, diturunkan dari kendaraan, dari truk, dia loncat, pincang, jatuh. Nah, boleh digunakan korban atau enggak? Kenapa kok boleh? Enggak semacam itu disebut pincang atau enggak? Kok enggak toh? Ya tetap pincang kok. Meskipun bukan, kan pincang itu kan macam-macam toh. Ada pincang sejak lahir, pincang karena insiden. Itu tetap disebut
pincang. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Itu kalau hamil sekian itu lebih baik ditukar gitu. Makanya jadi panitia itu juga nggak mudah. Itu kalau sekian. Nah sekarang kasusnya gini Pak, kasusnya gini, panitia mau menyembelih sapi, karena dia nggak punya teknik cara merobohkan sapi, modalnya okol. Okol itu apa? Tenaga. Akhirnya diikat, dorong, ternyata kakinya cedera atau patah, pincang atau enggak? Boleh tetap disembelih? Boleh atau enggak itu? Sudah kadung bu ya. Ya, kalau kasus itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu. Kalau kasus yang kedua ini, menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Wa arajin fil hal, meskipun terjadi insiden sebelum pelaksanaan korban beberapa menit, tetap dianggap tidak sah. Mazhab apa? Syafi'i. Tapi bagi sebagian ulama yang lain Pak, meskipun ini pincang karena tidak ada kesengajaan, yang kedua pincangnya ini kan beberapa menit sebelum proses penyembelihan, kira-kira mengurangi dagingnya atau enggak? Maksudnya menyebabkan dia kurus atau enggak? Kan tidak. Makanya sebagian ulama membolehkan yang semacam itu. Tapi untuk kehati-hatian Pak, makanya panitia itu penting belajar bagaimana tata cara merobohkan hewan korban, sehingga kalau terjadi kepincangan ini bahaya, menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Meskipun mungkin kita memilih pendapat yang tetap sah itu daripada pendapat yang enggak sah itu. Tapi itu kalau sebelum penyembelihan. Tapi kalau hal sekian ya lebih baik diganti. Oke ya. Nah, itu. Kembali ke apa yang kita kaji tadi. Berarti Habil memilih hewan yang terbaik, kambing yang terbaik, sebagaimana Rasulullah dalam korban juga yang terbaik gitu. Kemudian Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, syariat korban itu diteruskan di masa Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sosok Ibrahim ini tidak hanya diakui oleh umat Islam, tapi juga diakui oleh orang Yahudi dan orang Kristen atau Nasrani. Semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Saking pentingnya Nabi Ibrahim dalam syariat Nabi Muhammad, tiap kita sholat pasti membaca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, menunjukkan pentingnya sosok Ibrahim dalam syariat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan apa? Anaknya. Di dalam surat As-Saffat diceritakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ibrahim itu punya anak, anaknya itu sudah bisa berjalan-jalan. Sebagian ahli tafsir mengatakan usianya 13 tahun. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk. Nabi Ibrahim itu bermimpi, setelah mimpi berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi yang mana aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku. Anakku di sini Ismail atau Ishak Pak? Bu.
Ismail atau Ishak? Kenapa kok Ismail? Kenapa? Hah? Kenapa kok Ismail? Jawaban yang paling mudah, saya pernah dengar Pak Yai atau Pak Ustadz bilang Ismail, itu jawaban paling saya mudah ya. Kenapa kok Ismail? Kenapa kok Ismail? Nabi Ibrahim itu punya, nggak usah didengerin Bu, saya tanya ke Bapak, punya berapa istri Pak? Nggak usah didengerin ya yang itu Bu. Punya berapa istri Pak? Hah? 2. Siapa Pak? Waduh, Bapak ya nggak hafal ya. Berarti nggak bakat niru Nabi Ibrahim. Mau niru nggak punya ilmu ya nggak usah ditiru nih. Satu saja ya. Nah, itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Mbak weknya siapa Pak? Saroh. Wanita seorang wanita yang sangat cantik. Ketika Nabi Ibrahim ke Mesir, ditanya sama Raja Mesir, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim jawab, hadhihi ukhti, ini saudaraku. Padahal sebenarnya apa? Istri. Bohong atau enggak Nabi Ibrahim? Bohong. Nabi Ibrahim geton Pak. Karena pernah apa? Bohong. Tapi berbohongnya untuk menyelamatkan apa? Istrinya. Kalau Nabi Ibrahim bilang ini istri saya, pasti Nabi Ibrahim akan dibunuh. Tapi kalau ini saudari saya, maka Nabi Ibrahim akan dimuliakan. Kenapa kok dimuliakan? Kan saudaranya Pak. Beda kalau ini istrinya atau Nabi Ibrahim ketahuan kalau dia suaminya. Saroh, tapi Saroh ini permasalahannya sudah lama nikah tapi nggak hamil. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, hadiah dari Raja Mesir. Hajar ternyata hamil lebih dahulu. Punya anak siapa? Ismail. Punya anak Ismail. Baru setelah itu Sarah melahirkan anak juga. Punya anak siapa? Ishak. Yang Ishak ini melahirkan bangsa Israel. Ini penting Pak Bu. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub itu yang gelarnya Israel. Yakub punya anak berapa? 12. Salah satunya siapa Pak yang tertampan? Siapa Bu? Yusuf itu. Tapi di antara anaknya Yakub ini ada yang namanya Yahuda. Orang Arab menyebut Yahuda dal itu berat sehingga menjadi Yahuda. Orang yang mengikuti Yahuda disebut apa? Yahudi. Makanya agamanya disebut Yahudi. 12 anaknya Yakub inilah yang disebut Bani Israel. Nabi Muhammad itu nasabnya lewat mana? Lewat Ismail. Lewat Ismail itu ya. Nah sekarang Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, ketika Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini Ismail atau Ishak? Kenapa kok Ismail? Ya, susah juga ya jawab. Secara umum kita pahami Ismail, tapi kalau menurut Taurat itu Ishak. Karena orang Yahudi itu nasabnya lewat jalur Ishak, sehingga dalam Taurat dikatakan Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya satu-satu. Ibnakal wahid disebut Ishaq, yaitu Ishak. Tapi dalam pandangan Islam Pak, atau dalam tradisi Islam, sering yang disembelih itu Ismail. Kenapa kok Ismail? Ada 2 alasan.
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ana ibnu dzabihain, saya anak dua orang yang pernah dikorbankan. Siapa? Yang pertama Abdullah, bapaknya sendiri. Abdullah itu anaknya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika terjadi kekeringan, yaitu sumur Zam-Zam tidak mau mengeluarkan air, dia bernazar kalau keluar air akan apa? Menyembelih anaknya. Betulan keluar air, tapi tidak jadi menyembelih, diganti dengan mi'atu ibilin, yaitu 100 unta. Sekarang dari Abdul Muttalib lurus ke atas sampai siapa? Ismail. Ismail anaknya siapa? Ibrahim. Ismail berarti yang disembelih, bukan Ishak. Dalil yang kedua, Pak, di dalam ayat tadi, ayat berikutnya mengatakan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin. Wa basyarnahu, dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ishaqa, dengan kelahiran Ishak, nabiyyam minas solihin, dia menjadi nabi dari orang-orang yang soleh. Terus menceritakan ceritanya Ishak. Berarti ayat sebelumnya itu temanya Ishak atau selain Ishak? Ini penting, Pak, Bu, untuk memahami konteks. Kalau kita baca buku kan harus tahu konteks toh. Ini sudah pindah tema. Temanya siapa? Ishak. Berarti ayat sebelumnya pasti anaknya Ibrahim yang lain, yaitu Ismail. Itu cara memahaminya ya. Jadi kalau kita baca Quran kan harus tahu bagaimana cara memahaminya dari sisi konteksnya gitu. Oke ya. Berarti kesimpulan kita apa? Ismail. Terus bagaimana kok Taurat menyebut Ishak? Padahal Taurat menyebut ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu dia baru punya anak satu. Ishak sama Ismail tua mana? Tua Ismail. Berarti kan ada masalah tentang narasi yang disebutkan oleh Taurat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira Nabi Ibrahim itu dalam mimpinya menyembelih Ismail, terjadi adegan menyembelih, atau hanya Allah berkata, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu? Mana yang benar, Pak, Bu? Jenengan pernah mimpi ya? Nah, ketika mimpi kan biasanya ada adegan itu, ya kan? Adegan makan sate gitu, sudah enak itu, ternyata apa? Bangun, getun atau enggak? Getun. Itu ada adegan, atau hanya perintah saja? Terlepas dari itu, baik kita pahami terjadi adegan penyembelihan atau hanya perintah, maknanya tetap sama, yaitu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ismail atau anaknya. Inni ara fil manami anni adbahu fangdur madza taro. Terus Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Apakah Nabi Ibrahim di sini mengalami keraguan tentang kebenaran mimpinya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Kenapa kok dia tanya kepada Ismail? Mengalami keraguan atau enggak? Maksudnya ragu ini perintah Allah atau sekedar mimpi? Kalau mimpi kita, jenengan yakin pada mimpinya atau enggak, Pak, Bu? Jenengan mimpi di waktu malam suruh menyembelih anaknya, bangun cari pisau, pedang atau golok, anaknya disembelih, ya atau enggak? Enggak toh? Tapi Nabi Ibrahim tadi ada keraguan atau enggak? Sebenarnya tidak ada keraguan,
Karena Nabi Ibrahim meyakini kalau mimpinya seorang nabi itu wahyu. Makanya ayat berikut kan mengatakan qad sadaqta ru'ya, hei Ibrahim, engkau telah merealisasikan apa yang engkau mimpikan. Itu. Artinya Nabi Ibrahim hanya ingin tahu respon anaknya, bukan dia ragu terhadap mimpinya. Ismail ini karena anak yang soleh, Pak Bu, merespon, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Terus ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, Allah mengatakan qad sadaqta ru'ya, engkau telah melakukan apa yang engkau mimpikan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian apa? Diganti, ditebus dengan penyembelihan yang besar, yaitu seekor kibas. Ini sejarah korban di masa Nabi Ibrahim, ditebus dengan seekor apa? Kibas. Nah sekarang Pak Bu, korban itu lebih baik sapi atau kambing? Saya nggak mengatakan unta, karena unta nggak ada di sini. Jenengan mazhabnya sapi atau mazhab kambing? Sapi. Kenapa Pak? Dagingnya banyak. Ibadah itu dimensinya apa? Sosial. Kalau ibadah dimensi sosial, semakin banyak kita bisa berbagi, sharing daging kepada fakir miskin, berarti semakin baik. Itu bapaknya yang milih mazhab sapi. Jenengan mazhab apa Bu? Mazhab apa Bu? Kok sama tuh Bu? Tadi korban dalam sejarah Habil, korbannya apa Bu? Kambing atau sapi? Kambing. Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya Ismail, ditebus dengan apa? Kambing atau sapi? Kambing. Nabi Muhammad tiap tahun korban dengan kambing. Berarti kambing sama sapi baik mana Pak Bu? Baik kambing kan gitu, ya kan? Ya atau enggak? Baik kambing kalau melihatnya dari sisi itu ya. Sekarang kalau sapi itu umumnya syirkah atau satu sapi yang menyembelih satu? Syirkah. Syirkah itu kerombongan. Satu sapi 7 orang. Berarti kalau 7 orang sama dengan orang 7, kambingnya 7. Kira-kira baik mana Pak Bu? Inti korban itu apa? Yaitu ibadah dengan menyembelih hewan dengan mengalirkan darah. Dari sini hewan yang dikorbankan, nyawa yang dihilangkan sebagai bentuk ibadah itu lebih banyak mana? Lebih banyak mana? 7 kambing sama 1 sapi? Hah? Lebih banyak 7 kambing. Berarti sapi sama kambing lebih baik mana? Kalau lebih baik sapi, ya lebih baik kambing Bu. Nah, sekarang saya carikan dalil sapi Bu. Saya carikan dalil sapi. Ketika kita di hari Jumat, kita dianjurkan untuk apa? Tabkir, yaitu mendatangi masjid di waktu apa? Awal. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi jenabat. Karena sunahnya ketika kita di hari Jumat, sunahnya kayak mandi apa? Jenabah. Total seluruh tubuh kita basahi kan itu. Tsumma raha fisal ula, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Faka'annama qaraba badanatan. Orang itu seakan-akan korban seekor apa?
unta. Ringking pertama dapat hadiah unta. Wa man raha fi sa'atsaniyah, siapa yang pergi di waktu yang kedua, faka'annama qaraba baqaratan. Yang pergi di waktu yang kedua dia seakan-akan korban sapi. Ringking kedua dapat sapi. Waman qaraba atau waman raha fi sa'atsalitsah faka'annama qaraba kabsan akrona. Siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga seakan-akan dia apa? Korban kambing yang punya tanduk. Berarti kan Rasulullah membuat ringking. Ringking pertama dapat apa? Unta. Ringking kedua sapi. Ringking ketiga kambing. Berarti sapi sama kambing baik mana? Baik sapi. Kalau pakai pendekatan hadis, siapa yang pergi Jumatan paling awal. Ringking keempat hadiahnya apa Bu? Hadiahnya ada jajatan, yaitu ayam. Ringking kelima hadiahnya apa? Baidotan, telur. Tapi kalau dia baru datang, khotib sudah naik mimbar, oleh apa? Enggak dapat apa, soalnya malaikat sudah sibuk yastami'una dzikra, sibuk mendengarkan khutbah daripada mencatat kamu, mencatat yang terlambat. Wong enak ngrungono khutbah kok ngopeni wong sing keri yo wis gak sadi dikai hadiah. Nah sekarang korban dengan apa? Ayam boleh atau enggak? Boleh atau enggak Bu? Boleh atau enggak? Korban dengan ayam boleh atau enggak? Tidak. Kenapa kok enggak boleh Bu? Abu Hurairah itu korbannya dengan dik. Dik itu apa? Ayam jago Bu. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu sahabat yang miskin. Dia enggak punya uang untuk beli kambing atau sapi. Tapi dia beranggapan Idul Adha itu ya hari kita menyembelih, yang ada ayam, makanya dia menyembelih ayam. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu dia punya uang, tapi uangnya nggak cukup gitu. Kalau kita beli kambing sekarang berapa Pak Bu? Harganya berapa? 3 juta, 2,5 juta ya. Ibnu Abbas punya uang misalnya cuma 500.000. Dia ngasihkan uang kepada budaknya yaitu Ikrimah. Wahai Ikrimah, pergi ke pasar, beli daging. Setelah itu bagikan ke orang-orang, ketahuilah inilah korbannya Ibnu Abbas. Tapi ini Pak Bu, ini menunjukkan sebenarnya ini tidak disebut korban ya. Hanya saja sahabat itu ingin kalau Idul Adha itu paling enggak menu kita itu apa? Ya daging gitu loh. Menghayati nilai korban, dan korban itu syaratnya memang harus min bahimatil an'am, harus binatang ternak. Tapi apa semua binatang ternak? Tidak. Hanya 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Bagaimana kalau kerbau, boleh atau enggak? Kenapa Pak? Karena kerbau itu jenis sapi. Di Jawa Tengah itu umumnya korban pakai apa? Kerbau. Kecuali di Surakarta itu ada kebo yang enggak boleh dikorbankan. Kerbau Jawa. Kerbau Kiai Selamat. Bagaimana hukumnya korban dengan kerbau Kiai Selamat? Boleh atau enggak? Ya boleh, tapi pasti dilarang. Ini kerbau keramat kok jenengan buat korban gitu ya. Itu ya, berarti korban itu harus bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu unta,
sapi, termasuk kerbau dan kambing. Ya, terus sebelum kita tutup ya, tadi ada mazhab kambing, ada mazhab sapi. Itu mana yang lebih utama? Setelah kita tahu kambing punya keistimewaan, sapi juga punya keistimewaan, mana yang lebih baik? Jenengan kok berubah pikiran, Bu? Tadi sapi terus, sekarang kok jawab kambing. Sebenarnya ya, pandangan majelis tarjih tidak ada keutamaan dari dua binatang korban ini. Mau sapi boleh, kambing juga boleh. Senajan meskipun kalau jumhur ulama selain Imam Malik ya, berpandangan yang lebih baik itu onta, sapi, terus kambing. Tapi kalau Imam Malik milih kambing. Kenapa? Karena Rasulullah tiap tahun korbannya kambing. Tidak mungkin Rasulullah korban dengan hewan yang tidak terbaik. Itu logika Imam Malik. Tapi terlepas dari perdebatan itu, kalau dalam pandangan majelis tarjih tidak ada keutamaan, maksudnya satu melebihi yang lain dari dua binatang korban ini. Semuanya dikembalikan kepada maslahat. Kalau di lingkungan jenengan butuh perolehan daging yang lebih baik, yang lebih banyak, berarti korban sapi. Kemudian kalau dikaji misalnya di masyarakat, sapi ini ternyata kan nggak disir'i, Pak. Beda dengan kambing. Kalau hipertensi, entah ini mitos atau enggak itu, nggak boleh makan kambing gitu. Tapi kalau jenengan pencinta apa? Daging kambing sama daging sapi lebih enak mana? Lebih enak kambing, Bu. Lebih enak kambing, Bu. Gitu. Ya, berarti kesimpulannya dikembalikan kepada maslahat. Kalau jenengan ingin sapi monggo, ingin kambing juga monggo, semuanya boleh. Mungkin sekian kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.